Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Wa qala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Wa qala zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Wa qala man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, wabil khusus para alim ulama, asatidz, pengurus DKM dan pengurus yayasan yang saya muliakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih melaksanakan agenda ibadah berjamaah salat subuh. Kemudian masih melaksanakan agenda ta'lim pada subuh. Tidak seperti yang terjadi kepada saudara kita di Sumatera hari ini, mereka nggak tahu salat subuh di mana karena masjid mereka pun sudah tenggelam, sudah hancur karena banjir di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara. Salawat dan salam semoga juga terlimpah tercurah buat kekasih Allah, kekasih alam semesta, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita untuk selalu istiqomah bertauhid kepada Allah, jauhi kesyirikan dan maksiat, karena di antara azab dunia adalah karena kesyirikan. Jemaah rahimakumullah, seperti yang sudah kita dengarkan dan kita ketahui juga bahwa musibah besar sudah terjadi di Indonesia, dan ini entah yang keberapa kalinya, entah yang kesekian kalinya. Ya, terutama di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Keluarga saya ada jadi korban di Sumatera Barat, 1 keluarga, di Sumatera Utara 1 keluarga. Maksudnya rumahnya hancur, orangnya alhamdulillah selamat. Tapi terisolir, dan sampai sekarang masih ada korban-korban bencana yang di ujung-ujung sana yang belum tersentuh oleh bantuan apapun dan memang belum ditemukan. Bahkan di Aceh itu banyak desa-desa yang sudah tidak ada lagi. Bahkan barangkali ketika orang injak tanahnya itu di bawahnya itu sudah tertimbun orang-orang dan rumah-rumah mereka. Bahkan Gubernur Aceh mengatakan ini sama seperti tsunami dulu, bahkan lebih dahsyat. Ya, karena kalau tsunami dulu terhanyut semua, sekarang masuk dalam tanah nggak ketahuan. Dan terlalu lama pemerintah menyatakan ini musibah nasional, terlalu lama. Ya. Karena itu penanganannya dianggapnya sepele, di awal-awal sepele kan. Katanya YouTuber aja ini membesar-besarkan, padahal mereka tidak sampai ke situ. Yang sampai duluan kan memang pekerja medsos itu, YouTuber itu, Instagramer itu yang duluan datang. Memang mereka mencari konten, tapi mereka memang tidak melebih-lebihkan. Memang kejadian itu faktanya begitu. Yang terdata sekarang meninggal dunia itu sekitar 1.000 kurang. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Kenapa? Karena nggak ada laporan. Yang mesti yang lapor, yang dilapor sudah nggak ada. Ya, terjadi itu di mana-mana. Nah, kita mendoakan semoga para korban ini menjadi minasyuhada. Kata Nabi menyebutkan, kata Nabi, asyuhada khamsatun. Mati saya itu 5. Al-mata'un, yang mati karena wabah. Al-mabatun, yang mati karena sakit perut. Misalnya perut itu semualah ginjal, pankreas, jantung gitu ya. Kalau bersabar, tidak syirik, tidak pengobatan syirik, dia meninggal, maka itu syahid. Ya, al-mar'atu qad matat wa fi batniha waladun, yang meninggal hamil atau melahirkan mati syahid itu. Termasuk sahibul gharik, yang tenggelam, sahibul harik, yang terbakar, sahibul hadam, yang ini di hadis yang lain ya, tapi kan tadi 5, sebenarnya lebih dari 5. Di hadis lain disebut lagi itu, termasuk sahibul hadam, ketiban benda keras. Ya, yang paling pasti al-jihadu fi sabilillah, yang berjihad fisabilillah itu meninggal syahid juga, itu yang pasti. Yang lain juga. Jadi kita doakan semoga mereka
menjadi syuhada. Dan ini sebuah pelajaran bagi semuanya, bahwa tidak akan terjadi bencana di sebuah negeri kecuali ada pelanggaran di situ. Disclaimer dulu, disclaimer ya, jangan bersangka bahwa saya ingin mengatakan para korban ini pelaku pelanggaran, bukan. Pelanggaran terjadi di sebuah negeri ya, itu pasti karena pelanggaran itu terjadi musibah. Itu pasti. Allah sebutkan di surat Hud surat 11 ayat 117, kata Allah, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun." Tidak mungkin, kata Allah, tidak mungkin Tuhanmu menghancurkan sebuah negeri, kota, desa dengan zalim, tidak mungkin. Sedangkan penduduknya muslihun, orang-orang yang berdamai, orang-orang yang berbuat islah, baik islah dengan manusia maupun islah dengan lingkungan. Jadi siapa yang menjadi pelakunya? Yaitu mereka yang memulai membabat hutan. Itu penyebab itu mereka. Ya, karena itu dakwah itu wajib, jangan ada pembiaran terhadap pengerusakan alam. Karena Allah memberikan sinyal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian datangnya bencana-bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim. Orang-orang solehnya, rakyat biasanya semua kena korban duluan. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha syadidul iqab, bahwa Allah azabnya sangat dahsyat. Jadi yang melakukan biangnya itulah yang merusak alam, yang nebang hutan semaunya, seenaknya, sehari berhektar-hektar itu Pak, dengan eskavator berapa biji itu, sehari berapa hektar dia gunduli hutan. Penambangan yang menggila itu ya, kalau dilihat dari udara, baik Sumatera Utara maupun Aceh maupun Sumatera Barat, itu banyak danau-danau. Itu bukan danau alami. Danau itu bekas penggalian tambang batu bara, emas dan lain-lain, habis kekayaan alam ditinggal begitu saja. Padahal dulunya itu hutan semua dengan kayu-kayu yang langka itu. Jadi diawali dengan pengerusakan, ngambil kayu-kayu yang mahal itu aja mereka sudah untung besar. Karena harga kayu itu di pasar dunia tinggi sekali. Lalu di dalamnya ada kekayaan alam, itu pun dikeruk habis. Lalu setelah habis ditinggalkan, dia buka yang baru lagi, dia begituin lagi, terus pengusaha. Nggak pernah kenyang ya dengan hasil yang sangat besar. Tapi rakyat jadi korban. Kalian harus takut, kata Allah, kalau terjadi bencana, yang kena dampak buruknya semuanya masyarakat, bukan pelakunya. Pelakunya sekarang sedang tenang-tenang, senang-senang, bahkan baru beberapa hari sudah bawa berapa truk kayu gelondongan, truk bawa kayu gelondongan banyak keluar dari hutan. Baru masih musibah, masih belum recovery, belum tuntas. Kan kurang ajar luar biasa. Jangan salahkan ini takdir Allah, bukan. Kalau mengatakan takdir itu menyalahkan Allah. Kalau yang beriman dengan qadar itu ada, memang manusia tidak punya pilihan. Pasti terjadi, misalnya gempa yang tak terprediksi. Tapi kalau perusahaan alami bisa diprediksi, maka itu kesalahan manusia. Manusia bisa memilih untuk rehabilitasi, untuk penghijauan, dia bisa pilih. Atau merusak, dia bisa pilih. Nah, pilihan itulah penyebabnya. Tidak bisa karena takdir. Pilihan itu penyebabnya. Kolaborasi antara penguasa, oknum penguasa dengan pengusaha yang rakus. Sekarang melibatkan ulama dalam proses penghancuran bumi ini. Nggak cukup selama ini oknum penguasa dan pengusaha, sekarang melibatkan ulama dengan memberi konsensi kepada ormas Islam. Enggak satu aja, yang lain-lain juga dikasih. Itu ngerayu itu Pak, ngerayu supaya alat legitimasi ulama menjadi orang yang memberikan sinyal kebolehan pengurusan alam. Baik Majelis Tarjih Muhammadiyah maupun Bahsul Masail NU selama ini sudah memfatwakan haramnya pertambangan yang
Tidak mengembalikan ke reboisasi, tidak mengembalikan kondisi semula. Itu sudah difatwakan haram tuh oleh MUI, Muhammadiyah, NU. Tapi tiba-tiba dapat jatah konsesi tambang. Akhirnya ada yang nyelonong ngomong nggak apa-apa, itu kan demi masyarakat. Tembangan kayu itu nggak apa-apa demi masyarakat. Pertambangan demi masyarakat. Dari lisan Gus. Katanya demi masyarakat. Dia sebagai tokoh agama mestinya memakai dalil hadis ayat Quran. Kekayaan alam itu minimal 85% buat pribumi yang ada di situ. Itu namanya demi masyarakat. Itu sudah Islam, Pak. Kata Nabi, hum syurakaun fil ma'i wal kala'i wan nar. Mereka si pribumi yang kekayaan alam ada di situ adalah pemilik bersama atas air, daratan dan api. Apa itu air? Air itu maksudnya laut, sungai, danau dan semua kekayaan alam dalamnya, ikan-ikanan, mutiara, pengeboran dalam laut, minyak, itu milik pribumi. Wal kalai dan daratan. Apa daratan? Ya, perkebunan, pertanian, persawahan, kehutanan, termasuk pengeboran di darat. Ya, misalnya minyak, batu bara, itu pribumi. Wanar dan api. Apa api? Gas alam, minyak bumi, batu bara, ya, semua yang terkait dengan energi itu api. Mestinya 80, itulah untuk masyarakat. 80 itu benar tuh kalau dia bilang untuk memajukan masyarakat. Saya tanya sekarang, di mana pertambangan, mau emas, perak, batu bara, nikel, minyak bumi, gas alam, yang negerinya kaya raya, lalu di situ rakyatnya kaya raya karena negerinya kaya dengan hasil tambang itu. Di mana? Enggak, di Indonesia. Di mana? Di Indonesia. Hah? Yang paling kaya dengan emas itu Tembagapura di Papua. Dia pura-pura aja tembaga. Freeport itu Freeport. Dia habisin itu emasnya 2 gunung. Dan sekarang jadi 2 kawah, dan itu masih panjang lagi, Pak. Emas semua pokoknya di bawah tanah itu. Nah, kita lihat kan rakyatnya di situ kaya-kaya semua, punya rumah mewah 5 lantai, punya villa, punya mobil mewah, kemana-mana pakai baju jas, ya kan? Ya nggak? Enggak, pakai koteka. Baik sebelum dikeruk kekayaan alamnya maupun saat ini mau habis ini masih pakai koteka. Itu bukan pakaian. Nutup itu doang. Harusnya rakyat itu paling kaya itu. Blok Cepu, Exxon yang ngambil alih itu minyak dan gas. Saya tanya di Cepu rakyatnya kaya-kaya tidak? Blok Natuna, gas alam terkaya se-Asia, baru gas doang, belum minyaknya. Itu dikelola oleh Konokopillik, Premier, Total. Bukan pula Pertamina yang ngelola. Apakah rakyat Natuna kaya raya, pendidikan tinggi? Enggak. Itu kan kepulauan. Mereka mau cari kapal untuk ke sekolah di pulau lain atau untuk administrasi bikin KTP aja nggak ada. Bahkan mereka pakai perahu yang manual. Kadang dia berenang karena dekat pulaunya, berenang aja. Nggak dapat perahu-perahu. Bagaimana dia mau ke sekolah? Dia di pulau sini, sekolahnya pulau sana. Kan itu kepulauan, banyak pulau kecil di Natuna ini. Enggak, rakyat miskin-miskin. Yang kaya siapa? Morowali. Kaya, rakyat Morowali. Rakyatnya kaya, rakyat Cina. Didatangkan berapa tahun mereka bolak-balik tanpa ketahuan. Dari tahun 2018 sampai 2000 berapa tahun coba? 7 tahun ini. 8 tahun ya. Sudah berapa yang masuk dari Cina ke sini, berapa banyak yang keluar ke sana? Enggak tahu. Enggak ada imigrasi, enggak ada apa. Coba mereka punya lapangan udara besar, pesawat besar. Jangan-jangan di bawah itu sudah ada bunker-bunker, mungkin udah jadi markas militer asing, nggak tahu kita. Yang selama ini masuk, entah tank baja masuk, entah bom, entah apa, entah militer. Nggak ketahuan. Itu kolaborasi antara penguasa, oknum penguasa, dan saya sebut oknum terus, tapi kebanyakan ya oknum penguasa, tapi kebanyakan oknum lagi. Bagaimana coba rakyat Morowali itu sudah terancam tuh Pak. Jangan-jangan penduduk rakyat Cina sudah lebih banyak. Mereka berkembang biak kan, mereka beranak pinak di situ.
Jangankan rakyatnya, gubernur aja nggak bisa masuk ke situ. Jadi negara lain itu, negara dalam negara. Masih ada juga pribumi pembela-pembelanya, kaum munafikin ini. Entah dapat apa dari dunia ini. Itu penyebabnya mereka. Dan sekarang kolaborasi melibatkan ulama. Dulu hanya oknum penguasa dan pengusaha, sekarang melibatkan ulama. Aktivis lingkungan mengajak kita kembalikan. Oke lah, kalian sudah ambil itu kekayaannya. Sekarang yang rusak-rusak itu kita kembaliin, tanam kembali, reboisasi. Apa kata dia? Ini Wahabi lingkungan. Wahabi lingkungan katanya. Kita ingin kembali hutan kita berkuasa perkasa supaya bisa menahan sebanyak apapun air. Dia bilang Wahabi lingkungan. Itu orang dulu sudah merusak akhlak, merusak akidah ya, orang itu. Dengan gerakan Islam liberal, JIL. Itu kan pemimpinnya dia tuh. Nggak puas sudah merusak akidah umat ini, sekarang merusak lingkungan pula. Nggak usah sebut nama Pak. Tapi Pak udah sebut, udahlah. Saya nggak mau masuk dalam ya. Saya ingatkan aja, antum dulu sudah merusak akidah umat ini dengan ajaran jaringan Islam liberal, JIL. Jaringan Islam terlaknat. Sekarang Anda ingin rusak alam pula. Hanya karena harta benda dunia ini. Sudahlah, taubatlah. Ya, karena masih muslim. Muslim yang bersalah harus bertaubat. Jangan lagi ya, para ulama itu cukuplah ngaji kitab, jaga umat ini, akhlaknya, akidahnya, nggak usah ikut-ikutan ditambah. Karena saya pengalaman kalau di pondok itu nggak pernah belajar tentang ekosistem, nggak ada Pak. Nggak belajar kimia, biologi mendalam, nggak paham. Jadi kalau dia terjun ke dunia itu belantara, dia tidak tahu apa-apa soal reboisasi, pengembalian. Enggak, kalau disuruh ngaji kitab, jago, tapi kalau pertambangan enggak. Jadi bukan bidangnya. Ya cukuplah para ulama menjaga umat ini, jangan rusak akidah, jangan rusak akhlaknya. Udah situ. Walaupun tidak kaya enggak apa-apa. Memang ulama itu semestinya tidak kaya. Ya. Kalau mau jadi kaya jadi pengusaha. Walaupun tidak terlarang kaya, tidak terlarang. Ya, tapi kalau caranya merusak alam, itu dosanya besar sekali. Dalam surat Al-Maidah ayat 32 Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang membunuh seseorang, satu dia bunuh, bukan karena nyawa, bukan karena kisos, au fasadin fil ardi, atau dia berbuat kerusakan di muka bumi, merusak alam, menebang hutan dan lain-lain, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka dosanya sama saja dia membunuh seluruh manusia sedunia ini. Jadi jangan salahkan yang meninggal karena banjir itu dikatakan itu kematian karena banjir, karena ini, karena si perusak alam. Karena Allah yang mengatakan yang merusak alam itu sama saja membunuh semua manusia sedunia ini. Antum lihat di surat Al-Maidah ayat 32. Dari sisi itulah berbagai bencana itu tiba. Diperkuat banyak sekali ayatnya ya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kehancuran terjadi di daratan, banjir, gempa, longsor, semua di daratan. Wal bahri, di lautan, tsunami dan lain-lain. Bima kasabat aydin nas, ulah tangan-tangan manusia, supaya dia rasakan karena buah tangan mereka itu. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali kepada Allah, kembali menata lingkungan alam ini sesuai aturan Allah. Tapi tidak juga ya. Apa yang mengerikan di surat As-Sajdah ayat 19, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Pastilah kami timpakan azab-azab kecil sebelum tibanya azab yang sangat besar, akbar, azabil akbar.
Untuk apa? Azab-azab kecil, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Maksudnya, kalau ada bencana kecil, orang bertaubat kembali kepada Allah, tidak akan muncul azab besar. Kemarin kan sebelum Sumatera kan Cilacap, longsor, banyak desa tertimbun kan. Harusnya kalau itu jadi pelajaran, kita bertaubat, tidak akan ada itu Sumatera, bencana itu. Tapi karena tidak jadikan pelajaran, muncul. Berarti enggak? Belum. Semakin lama makin dahsyat, berarti Sumatera itu bukan yang terakhir. Ada antrian di belakang banjir dahsyat Sumatera itu. Yang ngantri itu namanya gempa bumi. Di belakangnya ada tsunami. Di belakangnya ada lagi longsor lagi, angin badai yang akan menerbangkan banyak rumah-rumah dan orang. Ada di belakangnya lagi banjir rob, apa? Gunung sudah batuk-batuk, gunung Semeru udah mulai. Itu baru asapnya doang kita lihat, ngeri doang ya, baru asapnya meletus sampai 30 kilo ke 3 kilo ke atas udara, itu begitu dahsyatnya. Mengerikan, lihat asapnya itu kayak muka setan kan. Itu terjadi. Berarti kita menunggu apa? Kalau tidak ada perubahan, makin dahsyat kemaksiatan, kesyirikan, kita menunggu giliran antrian itu tiba. Laut sudah minta kepada Allah dalam hadis qudsi ya, 70 kali sehari minta tsunami, ya Allah izinkan tsunami, izin, karena kesyirikan. 70 kali pula Allah menolaknya tiap hari. Allah tidak pernah menerima permintaan laut untuk tsunami. Jadi hadis qudsi itu Pak, 70 kali laut minta izin karena kemaksiatan dan kesyirikan ini untuk tsunami 70 kali sehari. Allah pun menolak permintaan laut sebanyak 70 kali. Jadi laut yang marah, Allah nggak marah. Ketika orang musyrik, orang bermaksiat, Allah tidak akan pernah bergerak dari posisinya yang maha mulia, tidak akan ada. Jadi yang ngamuk siapa? Alam semesta. Antum melayang, coba pikirannya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Setiap tahun terjadinya bencana di Indonesia kapan? Yalah akhir November, Desember, Januari, awal Februari. Antara itu Pak. Mau banjir dahsyat, gempa bumi, bahkan tsunami. Sekitar itulah. Ada apa di akhir tahun? Nah ini yang kita bahas. Bahasanya. Disclaimer dulu, saya menyampaikan pengajian ini hanya untuk kaum muslimin. Kalau ini YouTube ditonton non muslim salah sendiri, bukan untuk menghina agama lain. Ya, hanya untuk menjaga keimanan umat Islam. Karena kan saya bicarakan soal Natal. Natal itu pengakuan Tuhan punya anak. Ya enggak? Nah, sekarang bagaimana Al-Quran? Banyak ayatnya. Hari ini saya pilihkan surat Maryam. Maryam pakai M. Bukan hilang M, Maria, bukan Maryam. Isa ibni Maryam, bukan Maria, Maryam. Surat 19 ayat 88 sampai 92. Saya udah bikin PPT-nya panjang ini, Pak. Ini kalau saya tuntaskan 2,5 jam ini. Nah, jadi kita ambil inti-intinya saja. Kalau ada khilafiyah tafsir silahkan. Khilafiyah dalam tafsir bukan tadad, bukan kontradiksi, tapi tanawu', aneka macam. Jadi bisa benar semua tafsiran, bukan benar salah ya. Kalau fikih tadad, kontradiksi antara makruh sunnah, wajib haram itu. Kalau dalam tafsir penafsiran bisa 5 ya 5-5-nya benar. Itu khilafiyah dalam tafsir beda dengan khilafiyah dalam fikih. Oke ya. Yang ada Al-Qur'annya coba dibuka. Yang ada Quran dekatnya boleh ambil surat Maryam 88. Yang ada HP buka di aplikasi. Masa aplikasi TikTok ada, aplikasi Quran nggak ada? Buka HP dong. Antum yang tidak buka HP dan tidak juga lihat Quran,
Saya berhusnuzon antum sudah hafiz dan hafizah semua. Mulai ya, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka berkata, siapa mereka? Orang-orang kafir. Ittakhadhar rahmanu walada, Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih, memiliki anak. Memiliki anak. Qalu apa artinya? Ucapan. Hati-hati dengan ucapan. Banyak orang meremehkan ucapan, padahal ucapan inilah penentunya. Seorang itu walaupun dia ibadahnya luar biasa, membela Islam luar biasa, hatinya beriman, paman Nabi contohnya Abu Thalib, dia korbankan hartanya, nyawanya untuk bela Islam, ya, sampai meninggal cuman ucapan doang yang belum dia lakukan. Apa yang belum dilakukan oleh paman Nabi membela Islam? Apa coba? Abu Thalib. Harta, nyawa, bela Nabi, bela Islam. Perbuatannya, hatinya sudah iman, cuman ucapan doang sampai menjelang akhir hayat sakit parah. Tahu-tahu kata Nabi, ya paman ucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena dikunjungin oleh penguasa-penguasa Quraisy dan pengusaha juga. Dia mau bersyahadat, lihat kiri kanan dulu, waduh, egonya muncul. Jatuh martabat saya kalau saya bersyahadat, karena dia tokoh terpandang. Kalau dia bersyahadat, jatuh harga dirinya. Akhirnya menolak, tidak bersyahadat, meninggal. Nabi bersedih. Hanya ucapan doang, semuanya membela Islam. Hatinya Islam, perbuatannya, nyawanya untuk Islam, hartanya, cuman ucapan doang. Kenapa saya ngomong begini? Karena ada yang bilang begini, nggak apa-apa kita ngucapin selamat Natal, yang penting hati kita tetap bertauhid. Ada nggak yang ngomong gitu? Jangan remehkan ucapan. Itu non muslim semua itu, kalau dia mau masuk Islam, dia sholat, dia haji, dia zakat, dia bangun masjid 60, dia bikin pondok pesantren, tapi belum bersyahadat, udah muslim belum? Apa itu syahadat? Ucapan. Kenapa almarhum insan mau kita jadi muslim? Kenapa Irina Handoko jadi muslim? Karena sudah ucapan syahadat. Jangan sepelekan ucapan. Yang murtad pun ucapan. Dia datang ke pastor minta ini kan ucapan juga. Jangan sepelekan ucapan. Yang kedua, kalau ada ustadz bilang begitu, nggak apa-apa ngucapin Natal, yang penting hati kita bertauhid, itu ajaran munafik. Karena muslim antara ucapan dan hati tidak boleh beda. Apa yang diucapkan lisan, itulah isi hatinya. Kalau beda apa isi hati dengan lisan, itu munafik. Munafik lebih parah daripada kafir. Karena yang paling berat menghadapi musuh munafik. Tidak ada sejarahnya umat Islam kalah perang kecuali di tengah-tengahnya ada munafik. Perang Uhud kalah karena munafik. Nggak ada orang munafik, menang semua. Setelah perang Uhud kan menang terus. Karena Nabi sudah menyingkirkan Bani Qainuqa di tahun kedua hijrah, diusir dari Madinah. Quraisy tahun ketiga, Bani Nadir tahun kelima atau 6 hijrah. Sebelum tahun ke-6 udah habis tuh munafik di Madinah. Akhirnya semua perang dimenangkan kaum muslimin. Kalah sekali cuman perang Uhud karena munafik. Itu orang yang hati dan lisannya berbeda. Jadi ustadz-ustadz habaib atau ulama atau gus yang ngajarin nggak apa-apa ngucapin Natal, hatinya tak bertauhid, itu mengajarkan kemunafikan. Anda lihat secara tafsir, ini qalu, ini subjeknya hum, mereka. Ya. Ini antum baca aja. Ini panjang, kita lanjut aja ya. Qalu itu wa qalu takhadzar rahman walada, mereka berkata Allah Ar-Rahman memiliki anak. Mereka itu Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani Isa bin Maryam anak Allah, atau kafir Quraisy mengatakan malaikat adalah anak perempuan Allah. Mereka dan semua keyakinan yang menyatakan Allah punya anak, Tuhan punya anak, termasuk dalam kategori qalu, mereka. Lihat di sini langsung ayat 89-nya. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian, antum lihat di subjeknya. Tadi siapa? Mereka, sekarang kalian. Ada apa ya? Yang ngatain Allah punya anak mereka. Yang kena amarah kalian. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan
perkara yang teramat mungkar, teramat berat. Siapa mereka kalian di sini? Ada dua penafsiran. Yang pertama, antum di sini memang kepada hum juga, mereka juga, tapi iltifat, talfet antara subjek orang ketiga menjadi orang kedua, lawan bicara. Jadi kalau pakai paham talfit, ini lebih parah nih berarti. Wa qalu takhadzar rahman walada. Mereka menyatakan Allah Ar-Rahman punya anak. Laqad ji'tum, sungguh merekalah yang paling besar mendatangkan kemungkaran. Itu tafsir pertama. Kalau kedua, bukan talfet. Memang betul-betul antum, siapa sini? OYB, orang-orang yang beriman. Tadi qalu mereka OYK, orang-orang yang kafir. Yang menyatakan Allah punya anak mereka. Yang dimarahi Allah orang-orang beriman. Laqad ji'tum, sungguh kalianlah penyebab semuanya ini. Kalian orang beriman. Maksudnya, mestinya orang-orang yang beriman mencegah paham yang menyatakan Allah punya anak. Nah, sekarang malah membiarkan dengan alasan toleransi. Bukan membiarkan, malah jadi panitia pelaksana. Bahkan mengucapin selamat Natal boleh-boleh saja. Katanya, apa hukum mengucapkan selamat Natal? Khilafiyah. Ada ulama yang membolehkan, ada yang mengatakan tidak boleh. Itu alasannya khilafiyah. Khilafiyah dari mana? Allah murka begini kok khilafiyah. Jadi maksud ayatnya apa? Kalau hanya mereka, intern mereka merayakan Tuhan punya anak, mereka merayakan, kalau mereka saja, ya itu pun sudah berat itu. Tapi no what, musibah tidak akan belum turun, azab belum turun. Tapi kalau antum sudah ikut-ikutan alasan toleransi, bersayang-sayangan, berkasih-kasihan dengan mereka saat hari besar, berhadiah-hadiahan saat hari besar, ini masalah luar biasa ya umat Islam Indonesia ini, bahkan sedunia ini. Kalau dia sesama muslim, galaknya luar biasa. Kalau bicara akidah aja, antara Salafi, Asy'ari, itu saling bentrok, itu ganasnya luar biasa. Coba lihat di YouTube itu, kayak mau perang aja. Tapi kalau dengan orang kafir, baik kedua-duanya itu sama-sama lemah lembut. Padahal ajaran Nabi Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, pengikutnya asyidda'u 'alal kufar, tegas dengan orang kafir, ruhama bainahum, saling berkasih sayang sama muslim. Ini terbalik, tegas dengan sama muslim, berkasih sayang dengan orang kafir. Terbalik betul. Coba kalau sholat subuh aja, imamnya kunut, nah, langsung itu habis sholat hilang semua, pergi. Kenapa? Ustaznya kunut. Sebenarnya kalau tidak kunut begitu juga. Gimana? Seolah-olah otaknya ini kerdil. Kenapa? Hanya mampu menangkap pelajaran dari satu jenis ustaz aja. Padahal Allah kasih kita kemampuan akademis, mampu menyerap ilmu dari berbagai sumber. Kurang apa Imam Syafi'i? Kurang apa Imam Bukhari? Jenius luar biasa. Kalau mau Imam Syafi'i itu lepaskan di perpustakaan, keluarnya langsung jenius, kayak langsung jadi ulama besar. Tapi orang sehebat itu, gurunya saja ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 600. Masyayikhnya, gurunya Imam Syafi'i atau Imam Bukhari 600, Pak. Antum bukan Imam Bukhari, antum bukan Imam Syafi'i, saya guru saya itu aja, kalau bukan itu saya nggak mau, karena ustadz itu bukan ustadz sunnah, ustadz bid'ah. Antum mengkerdilkan kemampuan akademis antum. Antum itu didesain Allah dengan otak bisa menangkap ilmu dari berbagai sumber. Tahu-tahu hanya satu sumber saja, lalu fanatik pula. Yang nggak ngaji dengan ustaz saya itu sesat semua. Gimana coba?
Yang dimarahi antum oleh Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Yang dimarahi orang beriman, kenapa? Bukannya mencegah paham Allah punya anak, malah ikut serta ngucapin selamat. Nih Pak Menteri Agama, kita rakyat Pak, ya mohon Bapak batalkan rencana Kementerian Agama mau merayakan Natal bersama perdana, belum pernah ada sebelum ini. Lalu dengan rasa bangga Bapak ngumumin akan mengadakan perayaan Natal bersama Kementerian Agama. Tolong batalkan Pak. Ya, batalkan. Kejadian musibah Sumatera ini sebelumnya 5 atau seminggu ya, setelah Bapak mengumumkan Kementerian Agama akan merayakan Natal bersama. Jadi gempa ini terjadi ini. Ya, mohon batalkan Pak. Kenapa? Silakan berbeda pendapat. Ya, mohon maaf ya, Menteri Agama itu dosen saya itu. Yang uji disertasi saya beliau juga. Tapi dalam hal ini yang nggak bisa, kita harus tetap hormat pada guru. Ya, tapi dalam hal perkara akidah ada yang harus dijelaskan. Jadi di sini Pak, ya, Pak Menteri di sini Pak, coba dilihat di surat Maryam ayat 90. Mungkin antum dan para yang membolehkan Natal itu mengatakan nggak apa-apa karena ini hubungan kemanusiaan. Dalilnya bisa beda, khilafiyah terjadi, tapi apalagi yang mengatakan ini Allah tidak akan turun dari jabatannya sebagai Tuhan, tidak akan naik orang mau syirik atau tidak. Ya itu memang betul, Allah tidak terpengaruh dengan manusia. Karena semua manusia, semua makhluk tergantung pada Allah dan Allah tidak pernah tergantung pada semuanya. Ya, karena itu Allah tidak yang terpengaruh siapa? Alam semesta, yang ngamuk alam semesta. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Akibat menyatakan Allah punya anak, antum pun tidak mencegahnya, maka kata Allah hampir-hampir langit itu bukan satu langit, samawat jamak, kalau satu langit samaun. Samawat artinya seluruh langit, makrokosmos, alam semesta, universe, galaksi semuanya ngamuk. Yatafattarna minhu, runtuh, ngamuk. Sekarang langit baru nurunin air doang. Bagaimana kalau langit nurunin meteor berapi lagi, mau lari kemana? Yang ngamuk langit, hanya langit. Watan syakul ardu, bumi juga ngamuk, tanah terbelah, masuk semua korban ke dalamnya, ditutup lagi. Atau tidak terbelah tapi longsor, disapu semua di bawahnya. Yang ngamuk bumi, yang ngamuk semua langit, yang ngamuk bumi. Wa takhirul jibalu hadda, gunung-gunung hancur lebur. Gunung Semeru di Padang itu gunung apa tuh? Gunung Merapi, Gunung Talang, itu sudah mulai batuk-batuk semua itu. Jadi mengatakan Allah punya anak, Allah memang nggak ngamuk. Yang ngamuk alam semesta. Ya, antum orang beriman bukan mencegah, malah ikut-ikutan. Saya kan pejabat. Apa jabatan antum? Sebagai pejabat tertinggi di lingkungan, ketua RT, saya akan ngucapin selamat Natal. RT doang. Nah, maaf Pak RT ya, maaf ya. Saya yakin Pak RT sini pasti menjaga akidah masyarakat pasti dia. Ya Pak RW ya. Jabatan kita sebagai muslim lebih tinggi daripada jabatan apapun. Yang paling tinggi sekalipun presiden masih kalah dengan muslim. Ya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kalian dengan akidah Islam. Bersama akidah Islam itu kamu mati, bukan bercampur dengan kesyirikan. Jadi kamu siapa Pak? Alam semesta. Kenapa alam semesta ini ngamuk? Anda'u lirrahmani walada. Karena klaim mereka, kalau mereka sini siapa? Hum dan antum. Orang kafir yang menyatakan Allah punya anak dan orang beriman yang tidak mencegahnya atau malah ikut serta. Hum, mereka yang mengklaim lirrahmani walada, Allah yang maha pengasih punya anak. Ini tafsirnya panjang ini ya. Kenapa di ayat berikutnya kata Allah, wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada.
Mustahil, tidak mungkin Allah yang Maha Rahman memiliki anak, enggak mungkin. Kurang apalagi kalau kita lihat hadis kudusi, banyak sekali ya di antara ini. Ini riwayat Imam Bukhari Muslim, ini redaksi Imam Bukhari. Tapi sama. Banyak ini hadis kudusi apa? Wahyu Allah, redaksi Nabi. Jadi kalau hadis an-nabawi, lafaz dan maknanya dari Nabi. Al-Quranul Karim, lafaz dan maknanya dari Allah. Kalau hadis kursi, maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Hadis kursi. Jadi ini wahyu Allah. Haddatsana Abul Yaman, haddatsana Syu'aib, haddatsana Abu Zinad, 'anil A'raj, 'an Abi Hurairah radhiyallahu an, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi SAW beliau bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik. Anak Adam telah mendustakanku, tidak pantas dia mendustakanku. Wa syatamani wa lam yakul lahu dzalik. Dan anak Adam mencaci makiku, tidak pantas dia mencaci makiku. Terus kata Allah, mana tadi? Fa'amma, kita gantiin dulu biar kita merahin. Fa'amma takdzibuhu iya, adapun dusta anak Adam terhadap diriku, faqauluhu, ucapan ya. Jangan sebedakan ucapan. Ucapannya la yu'idani kama bada'ani, sekali-kali aku tidak mampu membangkitkan hidup kembali sebagaimana aku telah menciptakan dia di dunia. Itu mustahil. Kenapa? Karena terciptanya kita di dunia dari tidak ada menjadi ada. Antum 100 tahun yang lalu apa? Tidak ada. Sekarang ada. Nah, pengembalian itu, berbangkit itu bukan dari tidak ada. Nanti titiup sangkakala kedua bangkit. Nah, bangkitnya kita itu dari pernah ada di dunia, ada kembali di hari berbangkit. Secara logika manusia, mana yang lebih mudah, menciptakan dari tidak ada menjadi ada, atau pernah ada jadi ada? Itu lebih mudah dari pernah ada. Berarti berbangkit itu lebih gampang daripada proses penciptaan di dunia. Itu bagi kita. Tapi bagi Allah, walaisa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati. Bagi Allah tidak ada bedanya. Bi ahwan, terlalu gampang bagi Allah, baik penciptaan awal dari tidak ada menjadi ada, atau penciptaan kembali dari pernah ada menjadi ada. Sama gampangnya. Kalau bagi kita lebih gampang dari pernah ada menjadi ada daripada tidak ada jadi ada. Tapi bagi Allah gampang semua. Jangan bilang lebih gampang, karena kalau kita bilang lebih gampang berarti ada kesulitan dalam satu sisi kan. Karena bagi Allah mau penciptaan dari ada tidak ada menjadi ada, atau dari pernah ada jadi ada, itu semuanya dalam takwin. Takwin itu kun fayakun. Takwini kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kun fayakun, gampang semua. Apa Allah mengalami kesulitan kalau mau bikin gempa 9,7 SR sekarang? Enggak ada kesulitan. Nih kedua ini. Yang kedua, wa amma syatmuhu iyaya, adapun caci maki anak Adam terhadapku, mengejek Allah, mengolok-olok Allah, faqauluhu, ucapan begini. Ini banyak ustaz yang meremehkan ucapan. Ittakhadallahu waladan, Allah punya anak. Jadi mengatakan Allah punya anak itu mencaci maki Allah. Jadi peringatan kelahiran anak Tuhan itu peringatan mencaci maki Allah sedunia. Anda mau ikut? Atau ngucapin selamat? Proses orang sedang mencaci maki Allah sedunia. Anda muslim, Anda ikut gimana? Atau sekedar ngucapin selamat gimana? Saya rasa para ustadz nggak usah lagi khilafiyah soal hukumnya itu. Jelas haram bagi seorang muslim ngucapin selamat Natal, haram. Nggak usah khilafiyah lagi.
Sudah terlalu banyak dalilnya. Wa anal ahad, sedangkan aku adalah ahad, satu-satunya pencipta alam semesta, yang menjaganya, menghancurkannya. Satu-satunya yang disembah, ahad. As-samad, segala-galanya bergantung pada aku dan aku tidak bergantung pada segala-galanya. Kalau punya anak berarti kepengen ada keinginan, ada kebutuhan terhadap generasi lanjut. Masa Tuhan punya keinginan atau kebutuhan untuk generasi penerus? Enggak mungkin. Karena Dia Tuhan itu maha kekal. Oh, kalau kekal tidak perlu generasi berikutnya, nggak perlu. Kan kekal, wal awal wal akhiru. Awal dan akhir nggak ada lagi selain Allah. Maka kita butuh anak, kenapa? Kita butuh untuk pelanjut perjuangan kita, ya kan? Lam alid walam ulad, aku tidak beranak dan aku tidak diperanakkan. Walam yakul li kufuwan ahad, tak ada satupun yang setara dengan aku. Makanya Nabi mengajarkan dengan tegas, Pak. Itu asbabun nuzul al-kafirun. Datang tokoh-tokoh hebat, Umayyah bin Khalaf, paman beliau Aswad bin Abdul Muthalib, panglima perang Al-Walid bin Al-Mughirah, punya senjata, punya tentara, pressure terhadap Nabi. Datang, Muhammad, sudahlah, enggak usah dakwah, kami mengalah. Kenapa? Sudah, berhentilah, kita soal keyakinan bikin rusak tatanan kehidupan sosial kita aja nih. Sekarang kita gantian, sehari kita menyembah Allah, sehari menyembah berhala, tawaf, menyembah Lat Uzza. A'udzubillahi minal musyrikin, itu jawab Nabi. Aku berlindung dari bujuk rayu orang musyrik. Padahal itu baru diboikot, Pak. Kondisi kelaparan, sahabat banyak disiksa, dibantai, tidak ada yang ngasih bisnis muamalah, gandum susah, lagi lapar-laparnya begitu, datang tawan begitu. Nabi mengucapkan a'udzubillahi minal musyrikin. Aku berlindung kepada Allah dari rayuan orang-orang musyrik. Jadi rayu, orang itu ngerayu, ngajak-ngajak. Nabi tak mau. Kalau begitu, sehari menyembah berhala, seminggu menyembah Allah. Tak mau. Kalau begitu, sehari menyembah berhala, sebulan menyembah Allah. Tak mau. Kalau begitu, sehari menyembah berhala, setahun menyembah Allah. Tidak. Sehari menyembah berhala, 10 tahun menyembah Allah. Tidak. Turunlah surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadi. Bagi kalian kesyirikan kalian, bagiku tauhidku. Dah, selesai. Jadi tidak boleh bergeming dari tauhid walaupun hanya sehari, lalu bertauhid 10 tahun atau seumur hidup. Enggak tahu kita lagi musyrik begitu, mati. Ini ajaran Nabi, Pak. Coba kita bahas lebih dalam tuh surah Al-Kafirun. Detail sekali ya, surah Al-Kafirun detail sekali. Saya sayangnya cuma sekali sebulan, kalau sempat itu kita bahas Al-Kafirun lebih tegas lagi tuh. Ini baru surat Maryam. Kurang apa? Dan ayat ini ayat muhkamat yang bisa dipahami langsung. Dan ayat muhkamat itu tidak perlu khilafiyah banyak-banyak. Kalaupun khilafiyah benar semua. Kalau ayat mutasyabihat baru susah. Kurang apa dalilnya? Masih ada saja yang menyatakan bolehnya ngucapin selamat Natal hanya karena alasan menjaga keharmonisan dengan sesama manusia, antar umat beragama. Tapi Anda tidak jaga keharmonisan dengan Allah, dengan alam semesta. Yang marah alam semesta, yang tidak mau harmonis dengan kita. Ini langit baru turunkan hujan, Pak. Bumi baru longsor doang, belum yang lain-lain. Apa kita menunggu sampai dahsyat lagi baru mau berhenti? Jangan sampai terjadi yang berikutnya. Cukuplah sebatas ini. Kita bertauhid, bertaubat, kemudian biarkan mereka dengan ajaran mereka. Kita tidak ganggu mereka di rumahnya, mereka di rumah ibadahnya. Sudah. Gak usah ikut-ikutan. Ya, sekalipun Anda pimpinan perusahaan,
bos Anda non muslim. Maaf bos, ya ini sudah lakum dinukum waliyadin, dan nggak ada di job desk juga nggak ada, bahwa kami dulu waktu jadi karyawan tidak ada kesepakatan bahwa di antara tugas Anda merayakan Natal, nggak ada kan? Nah, kalau kita tidak ikut berarti tidak melanggar apa-apa. Ya, cukup kita sampaikan agama kami. Ya, ini kan urusan bukan bisnis, ini urusan akidah. Ya, biar bos leluasa mau acaranya bebas, tidak terpengaruh. Kalau kami ikut, tiba-tiba kami sudah korbankan akidah, tahu-tahu bos ada minuman kerasnya, ada makan babinya, kami jadi apa aja, ya kan? Yang haram-haramnya. Kalau mereka pesta lebaran kan mereka kadang-kadang tidak lepas dari minuman beralkohol. Banyaklah halnya pelanggaran akidah paling tingginya. Pelanggaran ini sistemik, diikuti dengan pelanggaran lain-lainnya, makanan haramnya, minuman haramnya, pergaulannya. Bagi mereka lebaran itu pesta. Entah bagaimana dia dengan yang bukan istrinya, bagaimana dengan yang bukan suaminya, kita nggak tahu ketika mereka sedang, atau anak gadis yang belum bersuami istri, itu pergaulan semua. Jadi banyak sekali imbas kemaksiatannya kalau kita ikut. Ya, dalam Islam keyakinan, keimanan tak bisa ditawar. Nah, lain halnya kalau hubungan muamalat, oke, kita paling baik, kita paling jaga, jangan sampai rumah tetangga kita non muslim dirampok orang, kita yang jadi satpamnya, kita yang jaganya, boleh. Tapi kalau mereka sedang ibadah, kita yang jadi satpamnya, ngapa-ngapain? Apa mereka tidak ada yang jago bisa jaga rumah ibadah? Apa mereka nggak ada yang punya kekuatan untuk menjaga diri mereka sendiri? Nggak, pasti adalah mereka punya kekuatan juga. Nah, jadi kita tidak boleh mengancam, nggak boleh, kita nggak boleh nyakitin mereka, nggak boleh telepon ada bom di malam Natal, nggak boleh, teroris nggak boleh, tapi sebaliknya ikut campur juga nggak boleh. Itulah toleransi. Jadi toleransi itu membiarkan. Kalau ikut namanya intervensi. Intervensi itu pasti negatif. Mau intervensi ucapan, mau intervensi dengan badan, ikut serta, itu semuanya intervensi yang mengganggu mereka. Nah, mungkin kita diam kan, tiba-tiba kita lihat ada minuman alkohol, diam aja. Kalau ada daging babi, kita diam aja. Gimana? Banyaklah, tidak mungkin bisa diterima akal sehat. Jadi dalil haramnya Natalan itu dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari akal, dalil nakli, dalil akli. Nggak bisa diterima, Pak. Ya, mencaci maki Allah, masa kita ucapkan selamat? Kalau enggak kita gugat dulu, ini hadis qudsi. Kalau mau ikut, nanti kita hapus dulu hadisnya, kita hapus Al-Qur'annya. Ya, kalau begitu nggak usah hapus, nggak usah ini, keluar aja dari Islam. Nah, baru silakan kalau gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Wah, banyak banget ini ya. Ya sekalian ya, sekali lagi disclaimer ini kepada non muslim yang mendengar, melihat apa YouTube-nya apa tidak bermaksud menyakiti antar umat beragama, hanya menjaga integritas umat Islam. Sweet. Yang paling tinggi umurnya senior siapa? Yuk. Yang paling muda ya, Bapak, yang paling tua ya Bapak dulu, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan masalah akal ya, harusnya kan yang logis gitu ya, kemana apapun agama yang pengetahuannya. Contoh nih, surat Al-An'am, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan siang dan malam. Dan sesungguhnya orang-orang kafir tetap mempersekutukan Tuhannya dengan sesuatu. Kita bandingkan dengan Injil. Surat Matius, aku ciptakan gelap dan terang, gelap sebagai malam hari, terang sebagai siang hari. Aku ciptakan matahari dan bintang-bintang, roh Tuhan Allah meleleh di atas air. Allah mengajarkan, aku ciptakan bumi dan langit, baru kan menjadikan siang dan malam. Masuk logika kita kan. Kristen misalnya, ini Injil mengatakan, aku ciptakan gelap dan terang, baru aku ciptakan matahari dan bintang-bintang. Roh Tuhan Allah meleleh di atas air. Jadi dia ciptakan dulu siang dan malam, baru matahari. Kan terbalik logikanya. Ternyata siang dan malam itu kan dari matahari, baru jadi siang dan malam. Itu nggak masuk logis.
masih logika gitu Ustaz. Sejarahnya Galileo Galilei, penguasa Kristen mengatakan, Katolik Roma, bumi ini datar. Galileo filosof mengatakan bumi ini bulat. Akhirnya Galileo dipenjara seumur hidup dan meninggal di penjara. Semua itu kan logika. Bagi kaum yang berakal, Al-Quran mengatakan di ayat 5 surah Ali Imran mengatakan ayat Ali Imran ayat 19, sesungguhnya bagi Allah Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kaum yang berakal. Jadi kita akan berkeluhkan. Yang jadi pertanyaan saya ini, Ustaz, kenapa ya yang non-muslim itu nggak bisa pakai logika untuk mencerna ya semua ayat-ayat Injilnya di mereka? Siap apa-apa peristiwa alam ini kan secara logis kan masuk akal gitu. Ustaz. Itu aja. Ya, ini luar biasa ini. Itu yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, Pak. Jadi akidah itu kita bicara dalil-dalil akal. Karena kalau kita bicara dalilnya bukan akal, itu bukan akidah. Tapi kalau saya bilang begini, kalau kita bicara akidah itu akal, nanti dia langsung itu Mu'tazilah. Nah, itu kata dia. Dan kalau bicara akidah itu memang seperti Bapak bicara antara Islam dan Kristen. Tapi hari ini ustadz-ustadz ulama terpenjara, terjerumus, masuk jurang dia. Kalau bicara akidah, dia bicara antara sesama Islam, akidah Asy'ari versus akidah Salafi. Ini Yahudi menjebak kita. Jadi kalau bicara akidah itu seperti Bapak tadi, akidah itu logika. Bicara antara akidah Islam dengan akidah komunis, akidah Islam dengan ateis, akidah Islam dengan sekularis, akidah Islam dengan pluralis, akidah Islam dengan liberalis, akidah Islam dengan agnosis, multikulturalis, darwinis, stalinis, marxis. Itu yang benar kalau bicara akidah. Perbandingan antara kitab Al-Quran dengan kitab mereka. Ini masuk akal. Jadi akidah itu diterima oleh akal. Nah, kalau dalam Islam yang masuk akal itu ayat-ayat muhkamat. Jadi kalau bicara akidah ayat muhkamat. Kita di sekarang bicara akidah ayat mutasyabihat, Pak. Ya kayak Trinitas ini. Kursiullah, arasy Allah. Allah di mana? Cukup satu pertanyaan saja. Dari Mesir, dari Tunisia sampai Malaysia, dari Maroko sampai Merauke, untuk membuat kita berpecah umat Islam ini, satu tema saja. Pengajian kita hari ini, Ainallah, Allah di mana? Nanti versi Asy'ari, versi Maturidi, versi, lalu kita saling mengkafirkan, pecah kita. Jadi benar itu kalau bicara akidah, perbandingan kitab Al-Quran dengan Injil, Al-Quran dengan kitab Yahudi, itu bicara akidah. Tapi hari ini ustadz-ustadz ini terjebak semua. Ya soalnya Trinitas juga, secara ilmu genetika juga nggak masuk akal. Ya dari sisi apa memang syirik itu tidak masuk akal. Makanya kaitannya syirik dan tauhid itu akal. Jadi akidah itu akal. Enggak masuk akal dia bikin tuh patung, dia yang ngacak semen dan pasirnya berapa perbandingan, dia bikin kepala, bikin tangan, lalu dia sembah. Masuk akal enggak? Konsep akidah Tuhan itu menciptakan manusia. Ini manusia menciptakan Tuhan. Masuk akal nggak disembah sapi dari kecilnya, dia bantu kelahirannya, nggak bisa apa-apa tuh sapi, dia kasih makan, dia yang ngerawat sehingga sapinya sehat, lalu dia sembah di India itu. Nggak masuk akal. Semua syirik itu nggak masuk akal. Karena itu kalau bicara akidah akal. Kalau akal berarti antar agama, bukan bicara antar sesama kaum muslimin. Antum dengar nggak di mana-mana pengajian temanya akidah Asy'ari, temanya akidah Salafi, ada nggak? Itu cara kafir mengadu domba kita, cara Yahudi, Pak. Nah, kalau bicara akidah, bukan ayat mutasyabih itu nggak bisa dipahami, berat. Pertanyaan tentang Ainallah, Allah di mana, itu tidak mungkin kita bisa menjangkau Allah dalam pikiran. Karena Tuhan itu nggak punya wujud. Kalau kita bertanya di mana? Jangan. Wajibul wujud, Pak. Quran itu wajibul wujud. Allah itu wajibul wujud. Iya. Ya, maksudnya nanti kalau kita bicara itu pasti akan terjadi
perpecahan. Jangan ada pertanyaan lagi, Tuhan itu ada di mana? Tidak ada, karena nggak berwujud gitu, secara logika ya. Bukan nggak berwujud, akal kita tidak sampai karena akal kita terbatas. Allah tidak terbatas. Tidak mungkin yang terbatas menjangkau yang tidak terbatas. Nah, akal kita yang terbatas bisa menjangkau yang terbatas, yaitu apa? Akidah orang kafir itu akalnya pendek, maka bisa terjangkau oleh akal kita untuk mengalahkannya dalam perdebatan. Makanya Kohtan ya, Tan siapa yang mualaf itu, yang ahli Injil itu, Kohtan Ya. yang di YouTube. Itu kenapa dia masuk Islam? Karena akal. Bicara akidah itu bicara akal. Nah, kalau itu lawannya itu adalah Islam versus non-Islam, bukan Islam versus Islam. Kalau sudah Islam versus Islam terjadi itu pembantaian di Sudan itu, yang membantai Islam, yang dibantai Islam karena alasan beda akidah. Umat Islam membantai umat Islam. Ini potensi itu terjadi. Kalau nggak hati-hati Indonesia juga bisa terjadi begitu. Bagaimana kita lihat perang di YouTube, di medsos antara Asy'ari dengan Salafi sekarang. Itu kalau dilepas itu udah mau bacok-bacokan itu. Hanya karena, jadi kalau bicara akidah itu bicaranya Islam versus liberal, Islam versus sekuler, Islam versus pluralisme, Islam versus Darwinisme, Marxisme, komunisme. Itu bicara akidah itu. Sekarang dibelokkan oleh mereka di mana-mana. Ini lagi ngetop nih Pak di BSD Pak. Kan saya juga ngisi di BSD. Itu lagi ngetop ustadznya kalau bicara kajian apa? Kajian sifat-sifat Allah. Aduh. Sifat Allah alimun. Allah Maha tahu. Bisa nggak akal kita menjangkau maksud alimun sampai sedetail-detailnya? Nggak bisa. Bisa nggak kita menjangkau maksud dari tangan Allah? Akal kita nggak bisa. Makanya Imam Malik itu nyerah kalau tafsir ayat tasyabihat nggak ada. Kalau ada yang mentafsirkannya bid'ah. Apa makna istawa? Ya udah istawa. Tafsiruha qiraatuha. Tafsir terhadap mutasyabih ya bacaannya itulah tafsir. Alif lam mim, apa artinya? Alif lam mim. Nah, tapi kalau wa qalu takhadzar rahman walada, mereka mengatakan Allah punya anak, itu tafsir jelas, otak kita langsung terima. Iya, enggak masuk akal sama sekali. Ya, kita bisa menganalisis dengan akal kita. Nah, itu akidah itu. Perbandingan antara kenapa mereka katakan menciptakan malam dulu baru siang, sementara mataharinya belum disebut kan? Urutannya masih ada matahari bulan dulu baru malam siang. Yang logis Islam. Nah, itu bisa diperbandingkan dengan. Nah, kalimat Allah Maha Suci menciptakan malam, matahari, bulan, siang dan malam itu ayat muhkamat. Nah, itulah masalah akidah. Ini ayat muhkamat semua nih. Allah tidak, mereka terkait dengan menyatakan Allah punya anak, itu klaim-klaim mereka itu ayat muhkamat, itu akidah. Ya, secara langsung juga Tuhan mengatakan di surat Ali Imran ayat 5, bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Allah mengetahui semua. Jangan akan terbukti kalau Allah itu. Iya. Jadi sekalian saya senang. Begitulah cara kita berpikir Pak. Tapi kadang-kadang kita terbawa juga ustadz-ustadz yang tidak bisa menahan diri. Dia katakan masalah akidah itu kita bicara tentang Asy'ari, Maturidi. Dia bilang kalau akidah itu kita bicara tentang Allah di mana, tangan Allah, wajah Allah. Itu bukan akidah, itu bukan akidah. Dan nanti dalam barzakh nggak ditanya juga di dalam kubur. Kata malaikat bukan akhir, Aina Allah, nggak ada Pak, itu nggak ada. Antum nanti ketika mati 3-7 langkah orang tinggalkan, datang ke malaikat bukan akhir, pertanyaannya marabbuka, itu duluan. Tuhanmu siapa? Agamamu apa? Kitabmu apa? Siapa nabimu? Siapa mana kiblatmu? Siapa saudaramu? Itu ditanya. Bahkan saudaramu siapa ditanya. Sekarang kita musuh-musuhan nih dengan saudara kita yang Salafi, yang Asy'ari. Lalu nanti ditanya kubur, kita jawab apa? Saudara kami, enggak, kata bukan, itu musuh kamu di dunia. Kamu sering kafirin. Nah, dibantai sama bukan akhir Pak, sekali pukul kepala tenggelam kita dalam 7 petala bumi. Dicabut lagi kita, disiksa di kubur. Jadi perkara yang enggak ditanya di dalam barzakh, bahkan di yaumil hisab pun tidak ditanya Pak.
Kita ribut terus masalah itu. Coba antum buka tuh yuk, Allah di mana? Waduh, Salafi sama Asy'ari saling kafir mengkafirkan, Pak. Dan ini jemaahnya lagi nih senang banget kalau saling mengkafirkan itu, saling membid'ahkan, saling mengatakan ini kalian sesat, ini sih menyimpang. Jemaahnya bersenang. Antum jangan senang kalau kita berpecah. Senang itu kalau kita bersatu, saling tolong, saling bantu. Kita jadi perisai terhadap saudara kita muslim yang lain. Ada yang menghina, kita kan NU. Ada Muhammadiyah dihina orang. Jangan coba-coba hina saudara saya. Muhammadiyah saudara saya. Kata orang Muhammadiyah, ada NU dihina orang. Jangan kamu hina ya, NU saudara saya. Itu harusnya. Tapi teorinya sekarang, Muhammadiyah yang terbaik adalah yang mampu menjelekkan NU sejelek-jeleknya. NU yang terbaik adalah NU yang mampu menjelekkan Muhammadiyah sejelek-jeleknya. Itu sekarang teman. Mau jadi Muhammadiyah yang terbaik, NU terbaik, atau menjadi mukmin yang terbaik? Nah, kalau mukmin yang terbaik, ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki atau perempuan, mereka jadi perisai. Aulia itu pelayan, pelindung, penolong, perisai, mengorbankan nyawanya untuk saudaranya, bukan mengorbankan nyawa saudaranya untuk dirinya. Itu aulia. Mau jadi Muhammadiyah terbaik, NU terbaik, atau menjadi mukmin terbaik? Nah, jaga saudara kita yang NU, saling bantu, jaga saudara kita yang Muhammadiyah, saling tolong menolong, saling melindungi. Itu mukmin terbaik. NU Muhammadiyah itu hanya cara berdakwah, bukan agama. Mana ada agama NU? Ada agama Muhammadiyah? Agama itu Islam. Innad dina indallahil, itu ayatnya. Jangan ada roba-roba innad dina indallah NU Muhammadiyah Salafi, bukan, itu bukan agama. Jadi kalau bicara akidah, kita sedang bicara antara Islam versus liberal, Islam versus sekulerisme, Islam versus komunisme. Itu yang benar bicara akidah, Pak. Aduh, saya pusing. Sekarang di mana-mana sekarang berkembang lagi ke Bintaro, BSD Bintaro, bicaranya itu. Ustadznya sangat sangat senang sekali itu kalau mengatakan sesatnya Salafi atau sesatnya Asy'ari, itu senang banget, pendukungnya banyak sekali. Iya, alasannya 73 golongan semuanya neraka, cuman kami yang selamat karena kami yang satu itu. Nah, itu sombong. Nah, sombong itu tidak akan masuk surga. Kalau mengatakan kita yang paling benar, berarti sombong nggak? Sombong di mana tempatnya? Iblis itu sudah di surga, Pak. Keluar surga, kenapa? Karena sombong. Nah, kita belum masuk surga udah sombong duluan, tidak akan masuk surga. Jadi ini, Pak, antum silakan ikuti perbanding agama, nggak usah cari dalil Quran sunnahnya, cukup pakai akal. Tapi antum pakai Al-Quran, pakai ini, membandingkan Injil tadi kan, Al-Quran ayat ini dengan Injil. Saya nggak hafal tadi itu, surat Matius apa surat Kafirius, saya tidak paham itu. Saya suka baca Injil. Antum tak boleh suka baca Injil tapi Quran tidak. Wajib Quran dulu. Nah, tapi tidak cukup ya Quran, tafsirnya juga. Tafsirnya, Pak. Ya, sudah kuat di tafsirnya. Jangan kita belum kuat di tafsirnya kita udah langsung baca Injil. Kita udah kuat di tafsirnya, udah kuat baru di. Ya, tadi yang kedua, coba yang umurnya lebih muda kedua siapa? Nah, antum lebih muda kayaknya. Iya. Antum 25 ini 52 ini. Ya, silakan. Ini kan yang ngaji ini rata-rata orang tua-tua, Ustaz. Nah, udah mau bawa tanah semua, Ustaz. Nah, ini muda-muda begini. Al-Fatihah, Ustaz. Gimana caranya kita mengenalkan Allah itu kepada anak-anak kita, Ustaz? Maaf, Anaknya ajak sholat subuh, Pak, ke masjid pengajian. kadang-kadang yang tua-tua aja belum tentu kenal sama Allah, Ustaz. Mungkin di sini juga banyak yang belum kenal Allah itu siapa. Gimana caranya mengenalkan Allah kepada mereka sekarang, Ustaz? Allah itu siapa? Allah itu apa? Dan mereka tahu, akhirnya mereka nggak lagi bicara swastiwastu, nama budaya gitu-gitu, termasuk mereka ucapin selamat Natal. Kalau udah tahu Allah, mereka nggak begitu, Ustaz. Ya. Gimana Ustaz cara, Ustaz? Makasih. Ya, kita tidak mungkin Allah datang bagi kita ngasih tahu dirinya, nggak mungkin. Untuk menyampaikan tentang keberadaan dirinya dan hakikat zat dirinya,
maka ada utusannya. Nah, utusannya itu datang, tapi tidak datang dengan pemikirannya, tapi datang dengan wahyu darinya. Utusannya namanya Nabi Muhammad, yang dibawa dari Allah oleh utusan itu ya Al-Quran. Nah, karena itu dari mana kita bisa tahu Allah? Dari Al-Quran, nggak ada sumber lain. Jangan kita pakai katanya pendapat filosof itu nomor sekian. Mestinya pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah yang sahih, nanti baru kaul sahabat yang ijma, yang mereka sepakat, yang khilafiyah jangan. Itu terkait akidah kan? Nah, baru nanti analisa para ulama tafsir, urutannya begitu. Nah, supaya anak muda tahu, jangan cuma antum yang ngaji, anaknya dibawa ke masjid, nggak apa-apa ngantuk-ngantukan sambil dengar, kan libur juga sekolahnya. Tahu-tahu mereka sudah kuliah, udah dewasa, kita baru mau perkenalkan, telat, terlambat. Mereka sudah kenal semua dari YouTube, dari medsos, ajaran agama yang lain. Tahu-tahunya nanti murtad, Pak. Untungnya sekarang di medsos itu dominasi perdebatannya masih dimenangkan kaum muslimin. Itu untungnya itu. Mau tentang Islam di Inggris, Islam di Australia, Islam di Amerika, masih unggul tuh Islam tuh di medsos tuh. Dan perdebatan kitab-kitab juga masih unggul Islam. Itu untung tuh masih. Karena anak kita, nah mesti terjaga itu. Tapi kalau nanti kondisi terbalik, kita kalah 0-2 gimana? Umat Islamnya melempem yang gencar mereka. Apalagi mereka dengan penjelasan, kalau kita usah-usah pakaiannya begini, nanti mereka tampilkan pendeta cantik-cantik, biar cantik dengan bibirnya, dengan semua, itu lebih mempesona. Jadi mereka tidak lagi lihat ajaran, lihat orangnya. Kalau kita nggak mungkin ada ustazah yang seksi-seksi, karena memang beberapa daerah yang Kristen yang berhasil itu dakwah biarawatinya, dakwah ke Kristennya ya, itu mengandalkan wanita cantik, aromanya wangi, parfumnya ini setengah pahanya kelihatan. Datang dia, masih Injil, masih di daerah itu banyak yang murtad, kalah pesona. Nah, karena itu balikkan anak kita, generasi kita ke masjid, ya. Jadi utamakan sholat ke masjid, baik laki-laki maupun perempuan. Ini ada pula pahamnya hanya laki-laki saja, perempuan enggak. Lah yang butuh ilmu ya kalau hari normal perempuan di rumah lah ya, tapi ada pengajian, mas baca anak perempuan aja, kan terpisah, ada hijabnya setinggi itu. Anak-anak perempuan dengarin tentang akidah, pengajian, lalu sisanya mereka mau ngaji di YouTube, mau ngaji di Google, lihat sendiri silahkan, tapi hati-hati juga, karena sekarang Syiah lebih gencar di dunia maya. Nah, itu yang Ahmadiyah segala macam itu hati-hati juga. Dan harus kita ajak, Pak. Antum saja ke masjid, anak ditinggalkan tidur sampai jam 6 subuh, gimana? Saya itu, anak saya bayi, Pak. Saya dulu kontrakan murahan. Tahun 2000. Anak saya masih bayi, umur ya baru sebulan. Jam 2 atau setengah 3 subuh itu sudah saya bangunin, Pak. Saya mandiin, saya merebus air panas, itu nangis. Oe gitu. Tetangga saya protes semua. Jam setengah 3. Karena kontrakan antara tetangga itu dengaran, Pak. Kita bisi-bisi ya kedengaran, apalagi anak nangis. Merasa terganggu. Bahkan ada yang mengadukan saya ke KPAI, Komisi Perlindungan Anak ya, dan Ibu. Saya mandiin, ya, air hangat bukan air panas. Lalu setelah mandi seger dia, tenang tidur. Nah, kita sholat tahajud, anak di samping kanan. Saya enggak apa-apa mau diaduin. Terus tuh anak. Ya. Sampai sekarang alhamdulillah, kalau antum saya ajak ke sini tuh Ibadur Rahman. Adiknya juga begitu. Enggak terganggu, Pak, walaupun ke Mesir, sekarang S2 di Mesir. Ya. Besar harapan saya. Itu yang dulunya kita bangunkan setiap subuh ke masjid, masih kecil. Itu satu hari 1 ayat waktu TK itu. Jadi saya ngantarin TK.
Nggak boleh berangkat ke TK sebelum hafal satu ayat. Satu ayat setiap hari. Jadi bangun jam 2:30, kita sholat dia ikut. Nanti habis subuh dari masjid, ibunya masak sarapan, kita ngajarin satu ayat. Nanti saya antar yang dihafalkan yang kemarin dan hari ini itu dibaca di motor. Kalau berhenti murotalnya, motor berhenti. Nah, kalau murotalnya jalan lagi, motor jalan. Di TK baliknya begitu pun. Jadi semacet-macetnya. Jadi sekolahnya itu di TK Aisyah dan MI-nya di MI Pondok Pinang ya. Semakin macet semakin bagus karena semakin banyak murojaahnya. Nah, ya alhamdulillah sampai sekarang ya kita tidak ke depan, tapi yang jelas sampai sekarang itu luar biasa prestasinya, luar biasa. Kuliah paling cepat 3 tahun setengah. Normalnya 5 tahun di Mesir. Sekarang S2 hadis lagi. S1-nya hadis, S2 hadis dan Qiraah Asyarah itu dapat sanad ijazah dengan sanad tertinggi di dunia. Tuh. Jadi ajak anak kita, ajak. Dan apakah dia nyesal? Enggak nyesal, malah dia senang. Ya, enggak dapat kayak anak-anak lain bisa pacaran waktu SMP, SMA. Enggak ketemu dia dengan pacaran, enggak ketemu. Dengan hal maksiat itu enggak tersentuh. Dan sekarang enak tuh, ibunya enak, kita enak, semua enak. Nggak pernah bikin masalah. Ya, jadi ya kita berjuanglah, namanya di dunia adalah arena berjuang, bukan arena menikmati. Arena menikmati nanti di akhirat. Sekarang arena menanam, ya. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini menanam, panennya di akhirat. Nah, jadi kita capek sekalian lah untuk Allah, di jalan Allah, capek sekalian, korbankan semua, ya, korbankan waktu tidur, korbankan waktu kita nyaman. Nah, saya minta maaf ke tetangga-tetangga itu. Akhirnya tetangga itu pada senang semua itu. Jadi setiap jam habis subuh, saya ngajar anak saya di teras kontrakan itu. Kontrakan murah Pak, 150.000 sebulan. Setengahnya masih tanah, setengahnya ubin lama itu. Di ke belakang itu nanti selokannya itu di belakang, jadi got itu masih masuk kontrakan di belakang dapur di kontrakan saya itu. Kalau lihat tikus-tikus pada masuk, bangkai tikus hanyut ada kelihatan. Disitulah saya mulai dulu tahun 2000. Anak saya, akhirnya anak tetangga pada ikut semua. Setiap subuh anaknya ikut. Tadinya kan mereka protes semua tuh. Itulah sebabnya saya bikin pesantren. Banyak anak tetangga ikut, nggak muat, akhirnya numpang di musola ngajar anak-anak. Istri saya jadi pimpinannya musola orang, karena semakin banyak santrinya merasa terganggu, ibadah terganggu, akhirnya diusirlah kita. Akhirnya nyewa rumah, bukan nyewa rumah, nyewa teras rumah, yang rumah itu dikontrak oleh mahasiswi. Kalau pagi-pagi mereka kuliah kosong, kita pakai terasnya untuk ngajar anak-anak yatim, miskin, anak pesantren, anak pengamen. Itulah cekil, akhirnya jadi pesantren sekarang. Besar lagi pesantren sekarang. Dari mana-mana se Indonesia ini anaknya nyantri di pondok saya. Dan hafiz Quran semua nih. Sekarang ini 30 juz banyak nih anak saya. Santri saya yang masih kelas 7, kelas 8. Bahkan sudah berkiprah. Jadi awalnya di situ memang. Jadi antum jangan antum aja, anak penting kan ke masjid, anak perempuan pun ajak ke masjid. Minimal kenapa? Anak perempuan minimal dia tidak lalai. Kalau di rumah nanti sudah azan belum mulai dari sholat, udah qomat di masjid belum juga sholat, kita pulang ke masjid dari masjid dia belum sholat juga. Dosa melalaikan sholat itu dosa. Walaupun sholat juga, yang pertama dia tidak dapat jemaah, yang kedua dia lalai. Kejarlah berjamaah, bawa ke masjid. Saya menentang itu ustaz-ustaz yang melarang perempuan ke masjid itu. Kalau ada pengajian, ajak perempuan ke masjid. Ada ilmu di situ. Kecuali kalau tidak ada pengajian, silakan. Tapi tetap saja ke masjid juga. Kenapa Nabi mengatakan lebih baik di rumah? Pertanyaan dari Umar, ya Rasul, istri-istri kita, perempuan kita kalau ke masjid diganggu Yahudi. Memang jarak antara Masjid Nabawi dengan rumah sahabat itu agak jauh-jauh radiusnya Pak. Coba kalau subuh-subuh ke masjid, nah perempuan diganggu Yahudi. Apa kata Nabi kepada Umar?
La tamna'u nisa'akum ilal masjid. Jangan larang istri kamu ke masjid. Wa buyutahunna khairul lahunna. Sedangkan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Banyak ustaz ngambil ujungnya doang. Wa buyutahunna khairul lahunna. Rumah lebih baik bagi perempuan. Padahal kalimatnya awalnya apa? La tamna'u nisa'akum ilal masjid. Jangan larang istri kamu ke masjid. Apa sebabnya hadis itu turun? Karena gangguan Yahudi. Nah sekarang antara rumah dengan masjid ada Yahudi nggak? Di rumahnya Yahudi, apa dia? TV, telenovela, apalagi cek apa artis-artis itu Yahudinya sekarang. Maka lebih ke masjid. Ibu-ibu ke masjid aja terus loh, jangan ikutin ustaz yang bilang ke rumah aja. Kecuali masjid sudah penuh dengan laki-laki semua, nggak ada lantai duanya. Di zaman Nabi, kenapa orang ngatain wanita di rumah? Salah itu. Wanita di masjid sama Nabi, buktinya apa? Nabi sholat cepat-cepat. Kenapa? Ada anak nangis. Nggak mungkin anak bayi itu datang sendiri sama ibunya. Berarti di zaman Nabi, ibu-ibu di masjid. Ya Rasul, kenapa sholatnya kencang sekali? Cepat sekali, nggak seperti biasanya. Apa kamu tidak dengar? Anak bayi nangis, dia butuh air susu ibunya. Itu Nabi. Artinya apa? Si bayi, masih bayi pun diajak ibunya ke masjid. Zaman Nabi, Yahudi masih banyak. Sebaik-baik saf perempuan di belakang. Berarti saf perempuan itu apa? Saf di rumah atau saf di masjid? Perempuan di zaman Nabi di masjid. Ngapa-ngapain sekarang banyak ustadz melarang wanita ke masjid? Ini saya tentang ini, betul-betul saya tentang. Ya. Ajak istri ke masjid. Kenapa? Dengan datangnya istri ke masjid, anak-anak ke masjid. Karena rata-rata bapak-bapak malas ngajak anaknya, ya enggak? Karena itu bapak ajak istri ke masjid, anak otomatis ke masjid. Kalau semua ke masjid, rumah kosong, ada rampok enggak? Enggak kan? Aman kan? Ya udah ke masjid aja semua. Karena kalau kita ke masjid, anak kita. Sekarang bapak lagi ngaji, anak kita lagi pegang HP. Yang ngajar dia Yahudi, namanya game atau situs porno. Iya kan? Nah, kalau di sini kan kita bilang, woi lagi pengajian, jangan main HP. Nah gitu. Enggak Ustaz, ini lagi buka Quran. Beneran nggak apa-apa. Ya Pak. Jadi nanti nggak muat lagi di masjid ini. Ya, ini kan harus jadi Jabal Ar-Rahmah Tower ini. 4 lantai, 5 lantai. Karena jumlahnya penuh, anak-anak semua, istri semua ke masjid. Jangan larang Pak. Itu ajaran dari siapa itu? Perempuan di rumah saja, di rumah saja. Di rumah banyak Yahudinya, namanya telenovela, namanya ya yang artis-artis itulah yang pakai tas branded 16 juta, tas Hermes ya. Pulang suami dari masjid, ngomong istrinya, Mas kepengen kayak gitu, cuman 1 tas doang. Oh cuma 1 ya, berapa? 600 juta. Antum dapat ilmu dari ustadz, dia dapat info dari artis, gurunya artis, ya. Dapat tas mahal, baju-baju branded segala macam, tapi itu semua Yahudi semua tuh. Kaos aja 6 juta harganya. Apakah mereka tadi yang melarang itu emang suka motong-motong ayat atau motong-motong hadis kerjanya mereka? Jadi nggak betul itu. Memang niat awalnya bagus supaya tidak terjadi ikhtilat laki dan perempuan, ya kan? Tapi kalau masih terjamin pemisahan lagi perempuan, nggak ada masalah. Ini anehnya ke masjid dia larang, ke pasar dia silahkan istrinya ke pasar sampai 2 jam. Nawar dengan pedagang itu sampai setengah jam, boleh saling tawarkan, saling lihat bibir, saling lihat mulut, itu aja boleh. Kenapa di masjid nggak boleh? Dilarangnya istri ke masjid, diperbolehnya ke pasar. Kalau antum larang istri ke masjid, antum yang belanja ke pasar, jangan istri. Hah? Iya, ini dibalik, ke masjid tidak, ke pasar iya. Antum di sini di pasar dia berlama-lama dengan tukang ikan sambil potongin dong bang, potong kecil-kecil. Ih abang ini, dia ngomongnya lemah lembut lagi. Abang tukang ikan motong lama-lama, dia lama-lama belum sama tukang ikannya. Tambahin dong bang, tambahin. Berapa belinya sekilo, tambahnya berapa 2 kilo. Ini kan aneh, cara pemahaman agama juga pakai akal. Akalnya gimana? Kalau ditinggal di rumah, gurunya
Kalau tidak mbah Google, kayak YouTube atau itu tadi acara-acara artis itu. Ya, payah. Kadang-kadang kita pakai TV-nya agama, enggak dibuka-buka tuh. TV-nya TV agama dakwah-dakwah enggak dibuka tuh. Bahjah TV misalnya, enggak di. Tapi yang dibuka itulah. Ada yang buka Bahjah TV ada. Atau MU TV. MU itu Muhammadiyah. MU Manchester United. Ada NU ada Newcastle United. NU TV, MU TV. MU NU Manchester Newcastle. Muhammadiyah NU. Nah, habis ya? Enggak lagi ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pencerahan Ustadz pagi ini termotivasi saya untuk semangat sekali karena di Desember ini kan berkaitan dengan Natalan misalnya. Dan fenomena ini terjadi di mana-mana bahwa tadi yang dikatakan Ustadz akan terjadi orang mengucapkan kemudian selamat gitu kan misalnya, dan itu akan mempengaruhi kepada keimanan kita, apakah itu dikatakan murtad dalam mengucapkan itu atau juga ketegasan yang lain Ustaz. Nah, apalagi mereka tidak mengucapkan tapi ikut merayakan, bahkan ikut makan bersama, kemudian mereka juga foto-foto bersama. Nah, ini pengaruh ke kita secara akidah seperti apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Kalau bilang akidah kita terjaga, itu sombong. Sombong itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Saya tidak akan tergoda. Itu kan sombong, Pak. Kalau ustaz nonton porno itu boleh karena tidak akan tergoda. Itu sombong itu. Antum lihat di berbagai wilayah ada kiai memperkosa santri, ada? Ada. Kenapa? Dia bukan malaikat dan tidak ada yang bisa melarang ustaz lihat. Karena ustaz itu raja, kiai itu raja di pesantren. Dia mau apapun tak ada yang melarang. Nah, makanya banyak pelecehan santri itu karena ustaznya nonton porno. Lah nggak ada yang larang dia. Siapa yang larang dia? Nggak ada. Dia raja, dia bos di pondok itu. Nah, makanya kalau dilarang kepada santri, dilarang kepada kiai, semua larangan itu sama berlaku, Pak. Mau kiai, mau santri sama. Kewajiban sama, wajib salat, wajib kepada kiai, wajib kepada santri, nggak ada bedanya. Nah, jadi kalau kita tidak hati-hati ya, saya tidak berani mengatakan sampai murtad, nggak berani, terus tangan saya nggak berani. Kalau orang yang mengucapkan Natal bersama atau saya tidak berani mengatakan murtad. Ya, saya nggak benar. Tapi menjaga, karena kalau menuduh murtad itu bahaya. Kalau ternyata tidak, jatuhnya ke kita. Tapi yang kalau salah betul-betul salah. Yang Natal bersama itu sudah pasti salahnya. Tapi sampai kepada murtad atau tidak punya kapasitas. Tapi yang selamat adalah yang tidak ikut dan tidak mengucapkan. Tadi kan Bapak bertanya lebih dalam tuh, makan bersama, sosokan lagi, nggak ada ya semua. Foto bersama, jangankan foto bersama, Pak. Nah, ini saya juga dibenci ibu nih, ibu pada benci saya di BSD Bintaro. Itu kalau pengajian ibu-ibu akhir tahun menjelang Ramadan, kumpul semua tuh ustaz-ustaz yang ngisi tuh, ya ada acara tuh ibu-ibu penutupan pengajian. Setelah itu mereka makan-makan. Setelah makan-makan, ustaz dikasih amplop dan parsel buah, lalu foto-foto bersama jemaah. Saya selalu hilang itu, nggak ada. Kalau ada ibu-ibu, cuma ibu-ibu, ustaz-ustaz lain foto sama ini ustaz, ini ibu-ibu sama ginian. Saya hilang tuh. Saya di kamar mandi. Ini foto-foto dengan istri orang saja bagi saya haram. Entah ustaz lain nggak tahu, ustaz saya sendiri ya. Bagaimana foto dengan non muslim lagi Natalan? Lihat ada bininya, ada siapanya. Saya mau foto dengan ibu kalau istri saya ada. Ada istri saya baru saya foto dengan ibu. Nah, itu ibu kesel tuh dengan saya. Kalau lagi habis pengajian, nanti giliran foto-foto saya nggak ada. Saya di mana? Saya benar-benar ke toilet, tapi entah saya kencing apa enggak urusan, saya ke toilet aja. Enggak, wudu aja saya.
Nanti habis sesi foto-foto saya muncul lagi. Jadi bagaimana kalau kita mau menjaga Ustadz tidak akan berdampak dengan foto-foto itu? Enggak, bukan berdampak, Pak. Ini syariat. Kalau dikasih jarak, boleh. Ustadznya di sini, ibu-ibunya di situ. Ada jaraknya meja, boleh tuh. Ada kursi, boleh. Nah, di Sunda Kelapa, saya di depan duduk. Ibu-ibu foto di belakang. Ah, nggak apa-apa, tenang saya. Meja kursi kan jauh nih, ibu-ibu belakang. Tahu-tahu tanpa sepengetahuan saya sebelum foto udah mulai satu kata yang mau foto, dua hilang itu meja, ibu-ibu maju. Tahu-tahu pas hasilnya di belakang saya semua ibu. Waduh, saya di prank ibu ini. Nah, saya nggak mau lagi dah. Apa jarak-jarak nggak ada, saya bilang nanti kalau istri saya baru kita foto-foto. Nah, gitu Pak. Jadi foto pun itu jaga. Mungkin bagi masyarakat, bagi umat tidak masalah ya. Tapi bagi ustadz ini, kenapa ada yang ucap Islam Natal? Ada ustadz yang membolehkan. Coba kalau semua ustadz tidak membolehkan, ada yang berani jemaah tiba-tiba Natal bersama? Ada. Kenapa ada sekarang? Karena ada ustadznya. Memang ustadz ini dijadikan alat legitimasi membolehkan yang tidak boleh. Kenapa sekarang mereka rekrut semua ormas untuk penambangan ilegal itu? Supaya dapat legalitas di masyarakat. Ustadz aja punya tambang, boleh, ya kan? Kenapa sekarang kita berpecah? Karena ada ustadznya yang mengadu domba dengan materi Allah di mana. Jadi biangnya ustadz. Kenapa orang merayakan Natal bersama? Biangnya ulama. Nah, ulama itu dulu mengharamkan Natal, tahu-tahu jadi pejabat, sekarang boleh. Hanya dapat jabatan. Makanya saya nggak tahu nih kalau nanti tiba-tiba saya diangkat jadi Menteri Agama, tahu-tahu saya membolehkan. Antum dengar pendapat sekarang, jangan dengar pendapat ketika jadi pejabat. Jadi kaul qadim yang dipakai ya, bukan kaul jadid ya, kaul qadim. Iya, siapa yang mau ngangkat saya menteri? Tapi yang paling hebat Buya Hamka, mau dipecat, mau diapain, pokoknya haram ya haram. Tuh Buya Hamka itu. Mestinya para ulama jadikan Buya Hamka dalam hal ini sebagai pedoman untuk menjawab pertanyaan umat tentang perayaan Natal. Itu Buya Hamka itu sampai istiqomah. Karena Buya Hamka nggak mau jadi Menteri Agama ya. Ditanya diangkat nggak mau, nggak mau. Nggak mau jadi miskin. Miskin beliau, miskin. Ya, jadi bagi beliau apalah dunia ini ya. Mau sebanyak apapun hartanya, kalau mati ya mati juga. Emang banyak harta bisa membuat tambah umur? Memang kalau banyak harta rajin sedekah tambah umur. Tapi kalau banyak harta rajin poya-poya, itu ya. Jadi boleh tambah harta, tapi jangan dikatakan hidup kita kekal. Itu orang kafir itu. Yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengira banyak harta bisa kekal. Enggak, orang kaya malah banyak yang mati. Walaupun tidurnya di atas kasur empuk. Kalau saatnya mati ya mati juga. Nah, jadi memang di dunia ini ya tempat berjuang aja, pokoknya berjuang aja lah, berjuang bukan menikmati. Kebetulan nanti lagi berjuang ada yang kelebihan nikmat dari Allah, kita bisa ya nikmatilah. Jalan-jalan. Kalau nggak jalan-jalan gratis, diundang ke Kalimantan. Ceramahnya cuma sekali, tapi seharinya diajak jalan-jalan, ya terimalah itu rezeki dari Allah. Tapi jelas uangnya bukan uang negara ya. Kalau uang negara jangan poya-poyain. Ya memang yang ngundang DKM-nya yang punya, dan jemaahnya juga ikhlas kan. Saya diajak ke Papua di pinggir laut Pak. Waduh, makan ikan yang segar-segar ya, apa itu? Comot-comot pakai disuir-suir. Nggak perlu nasi lagi tuh Pak, udah kenyang aja itu. Ya ajak ke sini deh, ya alhamdulillah rezeki Allah. Itu nggak apa-apa ya, dinikmati kalau yang halal, yang halal. Tapi bukan untuk kemewahan-kemewahan. Kalau kebetulan kaya, alhamdulillah, silakan kaya asal rajin sedekah. Tapi tambah kaya tuh, yang rajin sedekah tambah kaya tuh, pasti. Baik ya, makasih banyak, ini waktunya sudah terlalu berlebih. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Pada intinya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan dirimu saja, kamu jaga dirimu dan keluargamu, anak istri, saudara-saudaramu dari ancaman neraka jahanam, supaya di akhirat kita kembali ke surga semuanya. Dan semoga Allah menjaga kita, keimanan kita, akidah kita. Jangan kita mati kecuali akidah kita sahih, akidah Islam. Ya.
bukan akidah Salafi ya, akidah Islam ya. Karena akidah Islam nggak ada akidah. Itu nama-nama yang dibikin oleh mereka aja di akidah Syariah Salafi. Akidah Islam ya, itu yang paling benar. Mohon maaf ya, terima kasih. Kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wal 'asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.